Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku. Di video aku kali ini, aku mau share resep dan cara membuat pempek dos atau pempek tanpa ikan. Tapi untuk rasanya dijamin ini nggak kalah sama pempek yang pakai ikan tenggiri. Apalagi cukonya ini juara banget rasanya. So, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan selamat mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama ini untuk bahan adonannya. Yang pertama ada 400 ml air. Kemudian 150 gram tepung beras. 275 gram tepung tapioka. 40 gram tepung terigu protein sedang. 1 butir telur, 3 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah, 1 sendok makan kaldu jamur. Ini misalnya nggak ada, teman-teman bisa juga diganti dengan kaldu ayam, jadi sesuai selera aja ya. Selanjutnya 3/4 sendok makan gula dan setengah sendok makan garam. Kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian untuk bahan tambahannya, di sini bahan campuran pempek keritingnya ada setengah butir telur, kemudian 1 sendok makan air. Untuk bahan isian pempek kapal selam, kita butuh 2 butir telur kocok lepas. Dan untuk pelengkapnya di sini ada mentimun. Selanjutnya untuk bahan kuah cuko, yang pertama ada 300 ml air, 250 gram gula aren sisir, kemudian 1,5 sendok makan ebi rendam lalu disangrai. Delapan 18 buah cabai rawit atau sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing, mau lebih banyak atau dikurangi itu tergantung selera. Kemudian 5 siung bawang putih, 1/4 sendok teh garam, dan terakhir 1,5 sampai 2 sendok makan cuka. Step pertama kita blender bawang merah dan bawang putihnya dengan sedikit air dari bahan adonan. Ini bisa dihaluskan secara manual ya kalau misalnya teman-teman nggak mau di blender. Kemudian siapkan wajan, tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan kemudian sisa air dari bahan adonan. Kita aduk rata, kemudian masukkan lada bubuk, gula dan garam, dan kaldu jamur, kemudian aduk rata. Kemudian masukkan tepung beras, aduk rata hingga tidak ada yang menggumpal ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini dan tidak ada gumpalan, nyalakan api kompor, masak adonan hingga mengental dan menggumpal dengan terus diaduk seperti ini. Nah, ini sudah mulai menggumpal ya teman-teman. Kita aduk terus, jangan sampai di bagian bawahnya ini gosong ya. Terus kita aduk, kemudian setelah adonan menggumpal seperti di video, jadi dia benar-benar susut airnya ya. Matikan api kompor dan pindah adonan ke dalam wadah dan biarkan hingga agak dingin dulu. Kemudian setelah dingin, masukkan telur dan aduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigu dan tepung tapioka, kemudian aduk rata kembali. Selanjutnya uleni dengan tangan hingga semua tepung tercampur dengan sempurna ya, pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah, jika adonannya masih terasa terlalu basah dan lengket, bisa ditambahkan sedikit tepung tapioka, tapi jangan terlalu banyak agar pempeknya tidak alot. Setelah diuleni hasilnya seperti ini, kemudian ambil sebagian adonan untuk digunakan adonan pempek keriting. Di sini aku ambil 175 gram. Ini untuk dibuat adonan pempek keriting. Kemudian tambahkan bahan campuran pempek keriting, yaitu setengah butir telur dan 1 sendok makan air.
Kemudian aduk rata dan masukkan ke dalam piping bag. Oke, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, bagi adonan sisa menjadi sepertiga bagian untuk pempek lenjer dan 2/3 bagian untuk pempek kapal selam. Jadi untuk pempek kapal selamnya ini jumlah adonannya lebih banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian pertama kita akan membentuk pempek lenjernya. Lakukan seperti di video, bagi adonan menjadi 2 bagian. Jangan lupa lumuri tangan dengan tapioka ya, agar nggak lengket. Kemudian pilin memanjang hingga membentuk silinder panjang yang sama besar, seperti ini. Jadi kita pilin terus sampai membentuk silinder yang memanjang seperti ini. Kemudian satu bagiannya juga kita pilin hingga membentuk 2 bagian yang sama besarnya. Selanjutnya lumuri pisau dengan tapioka. Kemudian potong adonan pempek lenjer sesuai selera. Kemudian rapikan bagian pinggir adonan pempek. Nah, ini kita rapikan agar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini jadi 12 potong pempek lenjer. Kita sisihkan dulu, kemudian kita akan membuat pempek kapal selam. Bagi adonan pempek kapal selam menjadi 2 bagian. Kemudian pilih memanjang membentuk silinder yang lebih besar daripada pempek lenjer. Jadi hampir sama, kita buat silinder memanjang, tapi ini ukurannya lebih besar ya daripada yang pempek lenjer. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah sama ukurannya, kita akan potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian ya, atau 8 potong. Kemudian bentuk adonan menjadi pempek kapal selam seperti di video. Jadi lubangi adonan dengan telunjuk, tapi jangan sampai bolong ya. Kemudian buat ruang dengan menggunakan jempol. Tekan secara memutar seperti ini. Jadi kita seperti membuat sebuah mangkuk ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan semuanya hingga habis. Selanjutnya kita isi adonan pempek kapal selam dengan telur kocok. Jangan sampai penuh ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian tutup bagian atasnya dengan merekatkan kedua sisi dan menekan-nekannya seperti di video. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kita didihkan air secukupnya, kemudian rebus pempek lenjer hingga matang. Jika sudah mengapung, tandanya pempek sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita gunakan air sisa rebusan pempek lenjer untuk merebus pempek kapal selamnya ya. Kita masukkan semuanya dan kita rebus hingga semuanya matang atau sampai mengapung semuanya. Kemudian selagi menunggu pempek kapal selamnya matang, di wajan lain saya merebus pempek keriting. Jadi di video sebelumnya nggak ke-record ya teman-teman. Kemudian lakukan seperti di video, jadi kita keluarkan dari piping bag seperti ini. Nah, untuk pempek kapal selamnya, ini sudah matang semuanya. Kemudian ini akan aku angkat dan aku tiriskan. Nah, kita lanjut membuat cuko. Siapkan wajan, masukkan gula aren dan air, kemudian masak hingga gula arennya larut. Setelah gula aren larut, masukkan cabai rawit dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini jika mau bumbunya lebih halus, teman-teman bisa gunakan blender ya untuk menghaluskan. Tapi ini aku mau ada potongan-potongan cabai yang masih kelihatan seperti ini. Kemudian tambahkan garam dan cuka. Masak hingga mendidih. Sesuaikan tingkat kekentalan cuko dengan selera masing-masing ya, jangan lupa tes rasa. Kemudian setelah cukonya matang, matikan api kompor dan sisihkan. Selanjutnya goreng pempek dengan tingkat kematangan sesuai selera ya. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Nah,
Nah, ini untuk pempek kapal selamnya, hasilnya dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian sajikan pempek di piring saji bersama kuah cuko dan mentimun. Nah, udah jadi deh pempek dosnya. Gampang banget kan teman-teman cara buatnya, ini tanpa ikan. Nah, ini untuk hasilnya yang belum digoreng, ini bisa kita simpan di freezer. Ini bakalan tahan lama banget, asalkan kita simpan di tempat atau kotak yang kedap udara. Nah, ini untuk pempeknya. Aku mau cobain. Ini untuk lenjernya ya. Ini dia nggak alot. Dia kenyal, tapi kenyalnya ini pas ada lembutnya gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, cukonya juara banget rasanya. Ini seger, manis, asem, gurih, pedas. Ini ngeblend banget jadi satu. Nah, untuk kuah cukonya ini semakin hitam warna gula arennya, ini bakalan semakin bagus ya teman-teman, semakin cantik. Nah, ini sayangnya aku punyanya gula arennya warnanya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu pekat. Tapi ini tetap rasanya tetap enak banget, juara banget. Nah, kemudian untuk cukonya, kalau misalnya teman-teman nggak mau kelihatan yang seperti punya aku ini, jadi cabainya masih ada kayak potongan-potongan gitu, teman-teman bisa menghaluskannya pakai blender ataupun chopper. Nah, di sini karena memang aku ingin cukonya masih kelihatan cabainya, jadi kayak kelihatan pedes banget gitu, jadi aku halusinnya secara manual, jadi aku ulek pakai tangan. Hasilnya seperti itu. Kalau mau lebih clean lagi, teman-teman bisa saring cukonya dari biji-biji cabainya. Jadi itu tergantung selera teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk rasa pempeknya ini juga nggak kalah banget sama yang pakai ikan. Dia tetap gurih dan pokoknya ini enak banget, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, komen, share di media sosial teman-teman semuanya, dan like jika teman-teman suka sama video aku ini, biar aku makin rajin lagi bikin video-video selanjutnya. Dan gak lupa aku ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan selalu tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya aku ada video-video terbaru lainnya. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.